Oke, terima kasih untuk kesediaan Pak Minggus berbagi kesaksian untuk untuk memberi semangat pada kawan-kawan yang terpapar COVID dan juga keluarganya supaya tetap punya iman, percaya pada kuasa Tuhan. Silakan Pak Minggus. Mungkin Pak Minggus boleh cerita juga sedikit latar belakang pelayanan Pak Minggus. Pak Minggus itu siapa gitu Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Heru dan tim yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesaksian singkat dan juga tentu saja membagi pengalaman supaya bisa menolong teman-teman yang saat ini terpapar, dan mudah-mudahan melalui kesaksian ini rekan-rekan diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Minggus Dila. Saya saat ini berdomisili di Bengkulu dan saya melayani bersama dengan Sekolah Teologi Ars Damar Bengkulu, salah satu sekolah teologi di sini, dan juga membantu pelayanan di Gereja Kristen Injil Indonesia. Konsentrasi saya adalah ke misi dan penginjilan. Jadi ada 2 misi di rumah dan juga ada beberapa STA yang menjadi konsentrasi kami, baik itu suku Rejang, suku Lembak, dan juga suku Bengkulu itu sendiri. Dan saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, istri saya dari Jawa, dari kota Blitar, dan sudah punya anak 3 orang. Pertama yang perempuan saat ini sedang melayani di Bandung sebagai guru di sekolah penabur. Sementara yang nomor 2 laki-laki sedang menyelesaikan kuliahnya di UNIP, ambil jurusan Penjaskes, serta yang ketiga masih SMK jurusan IT. Demikian perkenalan singkat. Kami sudah melayani di Bengkulu selama 31 tahun. Selama 31 tahun melayani di Bengkulu. Awal-awal memang sudah mengambil komitmen tidak mengembalakan, memang konsentrasinya ke misi dan penginjilan. Baik Bapak Ibu, itu saja perkenalan saya. Jadi saya ingin menyampaikan kesaksian saya, pengalaman saya selama terpapar COVID. Jadi pada minggu-minggu awal itu kami pertama badan saya merasa meriang, panas, lalu bagian perut itu mual-mual, selalu kehilangan penciuman, kehilangan juga rasa mau makan itu hambar, tidak ada rasa apa-apa. Setelah itu semua badan itu linu dan seolah-olah mau copot saja ini tulang-tulang ini. Nah, pada minggu pertama kami pikir tidak ada masalah apa-apa, demam biasa saja. Tapi setelah itu masuk beberapa hari berikutnya, kami mengambil keputusan, saya dan istri mengambil keputusan untuk ke dokter. Lalu sampai di dokter, periksa darah, dan dokter katakan bahwa ini positif tipes. Akhirnya kami tidak terlalu khawatir. Tapi setelah itu rasanya badan ini masih terus meriang dan kepala berat sekali untuk mengangkat. Lalu akhirnya teman-teman katakan sudah di PCR saja. Lalu besoknya kami di PCR. Lalu setelah itu ketahuan bahwa kami ini positif terpapar. Lalu pada waktu kami tahu bahwa saya positif terpapar, jujur saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa yang muncul pertama kali di pikiran saya terintimidasi dengan kata ini pasti mati. Cemas, takut, gelisah, tidak bisa tidur malam, gelisah. Lalu akhirnya khawatir betul. Mengapa demikian? Oleh karena setiap hari, setiap waktu kita bertemu dan mendoakan orang serta dapat berita bahwa ada banyak teman-teman yang terpapar, yang endingnya akhirnya harus mereka masuk rumah sakit dan meninggal. Jadi akhirnya terintimidasi, ada kecemasan yang luar biasa. Nah, dalam kondisi yang
seperti itu, akhirnya saya berpikir bahwa saya harus tenang. Saya harus kuat dan saya harus belajar bersyukur. Lalu akhirnya saya bilang saya tidak bisa tetap dalam kondisi seperti ini. Pertama yang saya lakukan adalah saya bersyukur mengaminkan bahwa di balik COVID ini pasti Tuhan punya rencana. Tuhan mengizinkan segala sesuatu pasti ada baiknya. Itu pikiran positif yang pertama kali yang saya tanamkan. Lalu saya mulai membangun intiman, bangun hubungan dengan Tuhan. Lalu saya terus belajar berpikiran positif. Saya mulai mengintrospeksi diri. Saya katakan, Tuhan, kalau ada yang ada kesalahan yang saya buat, saya harus minta ampun. Lalu mengintrospeksi diri, terus itu menaikkan pujian dan penyembahan dan mohon pemulihan, mohon kekuatan daripada Tuhan. Saya mulai menaikkan pujian penyembahan. Lagu yang sangat menguatkan kami pada waktu itu adalah Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Lalu kami nyanyi lagi, Yesus yang termanis buat jiwaku, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi kami terus menyanyi terus menyembah, menyanyi terus setiap malam terus menyembah. Lalu di sela-sela yang lain kami tetap mengikuti kontrol kesehatan, jadi prokes kesehatan, minum obat vitamin yang dikasih, lalu macam-macam terapi-terapi yang kami yang kami sengaja buat, itu ikut semua. Jadi mulai menghirup air panas yang diteteskan sabun, tutup pakai handuk, kami lakukan. Lalu minum juga daun sungkai juga kami lakukan, karena dokter bilang itu minum sungkai pagi sore kami minum di sela-sela obat-obat dokter yang kami pakai itu. Lalu minum madu, minum susu beruang. Jadi hufang juga kami minum. Pendek kata bahwa kami tidak mau tetap dalam kondisi itu, dan saya dengan istri tetap harus berjuang, harus melakukan yang terbaik untuk tubuh kami. Tapi yang paling penting bahwa firman Tuhan yang sangat menguatkan kami adalah dari Mazmur 91. Di situ memang dikatakan bahwa bagaimana Tuhan yang akan mengatasi semua penyakit-penyakit sampar. Mazmur 23, Mazmur 121, dari manakah akan datang pertolonganku? Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap, itu yang menjaga kami. Jadi kami melewati hari-hari itu tidak dengan tekanan-tekanan oleh karena masalah paparan itu. Pagi ya kami olahraga sedikit, lalu jemur badan. Setiap hari kami lakukan gitu. Kami lakukan itu. Ya, jadi puji Tuhan bahwa minggu berikutnya, minggu ketiga, kami di PCR lagi. Di PCR lagi, puji Tuhan akhirnya 2 hari berikut dikeluarkan hasilnya bahwa kami sudah negatif. Padahal kalau PCR itu tidak segampang itu keluarkan hasil seperti itu. Biasanya tuh 2-3 bulan. Ada teman-teman yang katakan juga bahwa tidak mungkin bisa negatif secepat itu kalau PCR. Kadang 2-3 bulan itu masih ada juga sisa kerak-keraknya itu yang membuat kita tetap positif. Tapi kami yakin bahwa darah Yesus telah menolong dan mengangkat semua penyakit. Ungkapan-ungkapan positif itu terus, kata-kata iman itu terus kami lakukan. Saya lakukan dengan hidup saya sehat, saya pulih, saya sembuh, saya kuat. Menerima WA, menerima telepon teman-teman tanya, bagaimana kondisi Pak Minggus? Puji Tuhan, terima kasih doanya, saya sehat. Puji Tuhan, terima kasih, saya sehat, saya kuat. Jadi kata-kata iman itu yang harus saya ucapkan. Dan itu akhirnya membantu benar. Untuk membantu benar. Jadi ini yang kami lakukan
selama kami terpapar COVID ini. Ya puji Tuhan akhirnya kami bisa sehat, pulih kan begitu. Tentu saja itu terjadi oleh karena kata-kata iman yang keluar dari mulut kami itu adalah menurut saya oleh karena bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Engkau telah mengampuni kami dan menyucikan kami dengan darah Yesus. Itu yang kami lakukan, yang saya lakukan selama terpapar COVID ini. Jadi apa yang penting yang perlu menjadi penekanan bagi teman-teman yang mengalami yang sedang mengalami terpapar COVID ini, yang pertama adalah bahwa kita perlu menjaga pikiran kita perlu menjaga hati kita. Jangan sampai kita cemas, jangan sampai kita takut, kita tetap tenang. Lalu jangan memberi diri diintimidasi. Lalu percaya janji Tuhan, ciptakan keintiman dengan Tuhan melalui pujian-pujian dan penyembahan. Perkatakan perkataan iman terus-menerus. Yakinlah bahwa darah Yesus telah menyucikan, menguduskan kita. Ini hal yang saya dapatkan selama saya mengalami terpapar dengan COVID ini. Dan harus semangat. Tidak boleh terpuruk, tidak boleh tidur terus di kamar lalu menikmati kelemahan itu. Harus semangat. Olahraga, lalu jemur badan, baca buku, dengar lagu-lagu pujian. Lalu saya stop, saya tidak main HP dan saya tidak melihat berita. Saya stop, hanya dengar puji-pujian dan lewat ini puji-pujian dan penyembahan. Itu yang saya lakukan. Saya percaya bahwa jika itu yang kita lakukan, Yesus Kristus Tuhan, kuasa Roh Kudus, darah Yesus itu akan memulihkan kita secara cepat. Dan pernapasan kita pun juga akan dilonggarkan oleh Tuhan. Jadi ini yang menjadi kesaksian saya, dan biarlah kesaksian ini menjadi pendorong dan semangat bagi teman-teman yang terpapar saat-saat ini. Jadi lagu-lagu penyembahan itu lagu-lagu yang menyentuh hati kita angkat dan kita rasakan hadirat Tuhan turun di situ dan melawat kita secara pribadi. Dan firman Tuhan itu menguatkan terus kita, dan kita meyakininya bahwa Yesus telah melakukan yang terbaik bagi kita. Dan firman itu, Tuhan itu tidak pernah berdusta dalam janjinya kepada firman-Nya kepada kita semua. Dan ini yang menjadi kesaksian saya dan pengalaman saya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar kesaksian ini diberkati Tuhan, diberikan semangat, jangan mau diintimidasi, tapi terus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Allah kita yang hebat, yang luar biasa itu, yang telah mengalahkan iblis, dosa dan kematian. Hidup kita dalam kedaulatannya. Dan kita percaya bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Penyertaannya, janji penyertaannya yang luar biasa. Siang malam tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dan biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Minggus. Kalau boleh tahu yang terpapar itu Pak Minggus saja atau sama anggota keluarga juga? Ada, sama istri Pak. Sama istri saya, kami berdua. Oh, tapi kami sekarang dua-duanya sudah baik ya Pak ya? Puji Tuhan Pak, jadi waktu kami di PCR terakhir evaluasi, dua-duanya negatif Pak. Jadi itu Pak Heru. Ya, dan sudah lebih dari 2 minggu toh Pak, maksudnya setelah negatif, jadi sekarang udah mulai bergaul lagi keluar. Iya betul, sudah masuk 3 minggu nih Pak, sudah keluar. Tetapi prokes tetap kami laksanakan Pak, pakai masker, double, cuci tangan, sudah tidak isoman kan? Sudah tidak isoman lagi kan ya? Iya, sudah tidak isoman lagi Pak, sudah bisa pelayanan, sudah bisa kemana-mana. Cuman ya karena kondisinya ya kami harus batasi diri juga Pak. Ya.
Ya. Begitu, Pak Heru. Oke. Terima kasih Pak Minggus untuk kesaksiannya. Ya, mudah-mudahan. Pak, tadi judul lagu-lagu tadi yang saya sebutkan itu memang pada waktu dinyanyikan tuh hadirat Allah tuh begitu kuat sekali Pak, mempengaruhi kita, Pak. Yesus terlebih besar. Iya. Yesus yang termanis, aduh, luar biasa Pak. Iya. Dan semuanya kan juga sudah ditulis di firman Tuhan ya. Jadinya dikatakan di dalam tinggal tenang dan berdiam diri terletak kekuatanmu. Kemudian the joy of the Lord is my strength, itu bersukacitalah senantiasa. Memang enggak gampang tapi tetap harus bersukacita. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Betul Pak. Filipi 4 ayat 13 ayat mas saya Pak. Segala perkara dapat tanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Oh iya. Iya. Oke, iya. Oke, terima kasih Pak Minggus. Semoga kesaksiannya ini bisa memberi semangat buat yang lain-lain yang terpapar. Baik Pak, baik Pak. Tuhan berkati.